Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repa Soipatudisni, NPM 192191072 dari Pendidikan Jasmani kelas B. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai KI dan KD SMP dan SMA. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja ke KI SMP atau MTS kelas 7. Tujuan kurikulum mencangkup 4 kompetensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi ini dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Lebih jelasnya, sikap spiritual itu yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya atau yang dianut oleh siswa. Adapun rumus kompetensi sikap sosial ataupun penjelasan mengenai sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, lalu toleransi dan gotong royong, serta santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Jadi siswanya itu aktif dalam bergaul serta mempunyai perilaku yang jujur dan disiplin. Lalu kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Jadi, hal tersebut bisa kita lihat dengan pada saat si siswa itu melakukan aktivitas baik di luar sekolah maupun di dalam pembelajaran. Pembiasaan dan budaya sosial peserta didik juga menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sikap yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran saat berlangsung dan dapat dipertimbangkan oleh guru saat dalam pengembangan karakter peserta didik lebih lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, ada contoh KI dan KD kelas 7 dirumuskan seperti ini. Untuk kompetensi inti 3 atau pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Jadi, hal tersebut bisa diasah atau diketahui dengan rasa ingin tahu yang besar dari siswa saat mengikuti pembelajaran dengan apa yang mereka lihat. Lalu ada kompetensi inti 4,
atau keterampilan, yaitu mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, yaitu ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Jadi, kalau dalam inti keterampilan itu, saat pembelajaran berlangsung, ya kayak kita itu disuruh menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Hal tersebut mungkin lumrah kalau di dalam pengetahuan kita, karena pada saat sekolah pasti selalu ada yang namanya pembelajaran tersebut. Lalu ada juga sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori, yaitu dalam mata pelajaran atau yang guru ajarkan. Lalu kompetensi dasar dalam pengetahuan itu ada 8, dan kompetensi dasar dalam keterampilan juga ada 8. Saya akan menjelaskan atau memaparkan dulu tentang kompetensi dasar yang ada di dalam pengetahuan. Yang pertama ada memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar maupun kecil dan tradisional. Jadi, kita itu menjelaskan kepada siswa bagaimana cara atau teknik bermain sepak bola atau bola kecil maupun besar. Jadi, kita itu mendemonstrasikan dulu kepada siswanya sebelum siswanya itu mempraktekkan. Nah, yang kedua ada memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan, sederhana ataupun tradisional. Jadi, kita itu menjelaskan bagaimana sih cara jalan yang benar, lompat yang benar, lari yang benar, serta cara melempar. Jadi semuanya itu tidak bisa asal-asalan. Cara berjalan juga ada caranya. Jadi si kaki itu nggak ke pinggir, tapi dari samping ke depan seperti yang model-model. Nah, lalu yang ketiga ada memahami gerak spesifik seni bela diri. Bela diri itu seperti apa saja? Ada silat, taekwondo, karate, serta masih banyak lagi. Lalu kita itu bisa mengajarkan pembelajaran silat. Nah, silat itu ada apa aja teknik dasarnya. Lalu misal kita memberikan dulu materi atau pembelajaran tentang teknik dasarnya kepada siswa dengan cara kita bimbing mereka supaya mereka bisa. Lalu yang keempat ada memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan dan pengukuran hasilnya. Jadi hal tersebut melatih kebugaran jasmani dengan kelenturan, daya tahan otot, kekuatan. Daya tahan itu seperti apa? Lari 30 menit itu termasuk daya tahan. Kekuatan itu seperti push up, bisa disebut untuk melatih kekuatan. Kalau misalnya nge-gym atau barbel itu termasuk melatih kekuatan. Lalu komposisi tubuh dan kelenturan. Kelenturan itu seperti senam lantai yang merupakan peregangan-peregangan atau pemanasan. Nah, lalu yang kelima ada memahami variasi gerak pembentukan dalam aktivitas spesies senam lantai. Senam lantai itu kan banyak variasinya.
Nah, kita seperti misalnya roll depan, roll belakang, yang hal itu dasar-dasar dulu yang gampang, karena hal ini kan untuk anak SMP kelas 7. Nah, lalu yang keenam, memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Lalu yang ketujuh, memahami perkembangan tubuh remaja meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Jadi guru juga harus bisa meneliti tentang perkembangan tubuh si anak satu persatu. Lalu yang kedelapan, memahami pola makan sehat bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, seperti misal saat olahraga, kan tidak mungkin kalau misalnya kita malah makan yang pedas-pedas, es, itu kan sudah yang tidak benar gitu, atau kurang sehat. Harusnya kan makan yang seimbang. Pengeluaran yang kita keluarkan itu harus seimbang dengan apa yang kita makan. Nah, lalu ada kompetensi dasar mengenai keterampilan. Kalau yang tadi pengetahuan, sekarang keterampilan. Yang pertama ada mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, kecil, sederhana, atau tradisional. Kalau yang tadi cuma melihat, sekarang kita mempraktekannya. Lalu yang kedua ada mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Lalu yang ketiga, mempraktikkan gerak spesifik seni bela diri. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu kepada bela diri silat. Nah, yang keempat ada mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan dan pengukuran hasilnya. Lalu yang kelima ada mempraktikkan variasi gerak senam pembentukan dalam aktivitas spesifik senam lantai. Nah, lalu yang keenam ada mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak membentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa musik maupun dengan musik sebagai pembentuk gerakan pemanasan dalam aktivitas gerak berirama, yaitu seperti senam umum gitu. Lalu yang ketujuh ada memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder maupun mental. Lalu yang kedelapan memaparkan pola makan sehat bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap keseimbangan. Nah, jadi KI dan KD ini tidak semata-mata dibuat oleh guru, tetapi ada langsung oleh Dinas Pendidikan atau Kemendikbud. Lalu yang selanjutnya ada KI dan KD SMA atau jenjang SMK. Yang pertama ada kelas 10 atau kelas 1 SMA yang tujuan kurikulumnya mencakup 4 kompetensi sama seperti KI dan KD SMP, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler. Jadi sama. Lalu rumusan kompetensi sikap spiritual menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi penjelasan tersebut sama dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya itu KI dan KD yaitu seperti ini. Kalau KI, kompetensi inti pengetahuannya itu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Nah, jadi KI dan KD-nya itu untuk SMA, untuk
kelas 10 atau kelas 1 dan kelas 11, kelas 12 itu tentulah tidak sama. Jadi ada ininya gitu, ada tahapannya. Lalu untuk kompetensi dasarnya juga pasti berbeda gitu. Jadi tidak mungkin KI untuk kelas 10 dipakai untuk kelas 11. Nih, kalau misalnya KI dan KD-nya itu untuk kelas 10 itu untuk KI pengetahuannya yaitu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Lalu untuk KI keterampilannya mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret serta ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta mandiri. Nah, untuk KD-nya, untuk pengetahuan dan keterampilannya itu, yang pertama ada menganalisis keterampilan gerak. Salah satu permainan bola besar tetap menyusun rencana perbaikan. Jadi mempraktik, kalau misalnya di KI-nya itu cuma menganalisis atau melihat saja apa yang guru demonstrasikan. Kalau misalnya kalau di KD-nya itu kita mempraktikkan. Lalu yang kedua ada bola kecil, menganalisis. Kalau di pengetahuan, kalau di KD-nya itu kita pasti mempraktekkan, karena kalau pengetahuan itu kita cuma dengan melihat saja sudah termasuk gitu kan, dari sikap, dari mental, apa yang kita lihat. Nah, kalau yang ketiga itu berjalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif dan menyusun rencana perbaikan. Jadi menganalisis dulu untuk pengetahuan dan mempraktekkan untuk KD-nya. Nah, KI dan KD yang keempat adalah menganalisis strategi dan pertarungan bayangan atau shadow fighting, olahraga bela diri untuk menghasilkan gerakan yang efektif. Lalu yang KD tentang keterampilannya itu kita mempraktekkan. Nah, lalu yang keenam adalah menganalisis gerakan yang lebih kompleks dan ada spesifik senam lantai. Jadi gerakannya itu udah spesifik atau lebih ini gitu. Sedangkan di KD keterampilannya itu kita mempraktekkan. Nah, kalau yang ketujuh itu jadi menganalisis atau mencari tahu atau melihat dengan sistematik gerakan pemanasan, inti latihan, dan pertandingan. Serta yang ke-7 tentang keterampilannya itu mempraktekkan. Nah, yang selanjutnya ada menganalisis keterampilan 2 gaya renang. Jadi kita itu diberi materi oleh guru untuk menganalisis atau melihat tentang gaya bebas dan gaya kupu-kupu misalnya. Nah, kita sudah menganalisis, lalu selanjutnya kita itu mempraktekannya dengan dibimbing oleh gurunya. Lalu yang ke-9-nya itu menganalisis manfaat jangka panjang dan spesifik dalam aktivitas fisik secara teratur. Lalu yang ke-9 keterampilannya itu kita itu mempraktekkan. Nah, untuk 10-nya itu menganalisis bahaya penularan dan cara mencegah HIV/AIDS. Kita itu mencari tahu dulu, lalu kita mempresentasikan atau menjelaskan apa yang kita pelajari. Nah, untuk kelas 11-nya KI dan KD-nya, kalau KD-nya itu sama
memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual yang seperti itu. Lalu kalau KI keterampilannya juga sama. Nah, kalau KD pengetahuannya itu dan KD keterampilannya, kalau yang pertama sama, menganalisis keterampilan gerak bola besar dan mempraktekkan, tetapi materi bola besarnya itu berbeda. Misal kalau di kelas 10 tadi basket, kalau di kelas 11 misal jadi voli. Lalu menganalisis keterampilan gerak salah satu penampilan bola kecil. Nah, jadi intinya di dalam KI dan KD ini seperti sama, tetapi ada beberapa materi yang beda. Misal kelas 10 mah tentang apa gitu bola besarnya. Kalau kelas 11 tentang apa. Inti latihan dan hal tersebut juga pasti berbeda. Jadi ada tahapannya dari ringan ke yang lebih tinggi gitu. Nah, lalu untuk kelas 12 juga, kalau yang saya analisis itu sama seperti KI dan KD kelas 10 dan kelas 11, tetapi mungkin ada perbedaan. Nah, tadi maaf saya lupa menjelaskan atau memaparkan kalau misalnya sama, tapi kita kalau ini HIV AIDS. Nah, untuk kelas 12 itu kita itu yang KD ke-8-nya itu menganalisis keterampilan 2 gaya renang dan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan ke gawat daruratan. Kalau yang tadi kita tentang HIV AIDS atau kesehatan, tetapi sekarang di kelas 12 kita harus membantu teman atau rekan supaya maupun diri sendiri supaya tidak celaka atau ada apa-apa saat berenang berlangsung. Nah, jadi menurut saya untuk potensi dasar permainan bola besar dan bola kecil itu dapat dilihat atau disesuaikan dengan sarana prasarana yang tersedia di setiap sekolah, dan dipastikan guru tidak mengajarkan pada salah satu pembelajaran yang diminati oleh gurunya, melainkan harus diminati oleh siswanya, supaya siswanya itu tidak terpaksa melakukan pembelajaran olahraga dan kesehatan menjadi ini untuk siswanya gitu. Jadi misal saya suka kepada permainan bola besarnya itu basket, tidak terus basket sampai mereka itu kelas 3. Jadi harus berkreasi supaya mereka itu tidak bosan gitu. Lalu, pembelajaran aktivitas bela diri selain pencaksilat dapat juga aktivitas bela diri lainnya. Jadi ada karate, judo, taekwondo, serta yang lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah serta sarana dan prasarana, dikarenakan pencaksilat mulai diajarkan pada waktu kita kelas 4 sampai. Lalu karakteristik psikis siswanya itu belum cukup menerima aktivitas pembelajaran bela diri waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, lalu pembelajaran aktivitas air boleh dilaksanakan sesuai dengan kondisi. Jikalau tidak bisa dilaksanakan, digantikan dengan aktivitas fisik lainnya yang tentu saja memadai di sekolahnya. Tetapi menurut saya, aktivitas fisik air renang itu sangatlah penting karena buat kesehatan, serta kalau dilihat di Indonesia itu, kalau sedang berlibur sekolah, pasti tentunya itu pada berlibur berenang. Jadi hal tersebut menurut saya sangatlah penting. Mungkin itu saja yang bisa saya
paparkan. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.